Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali tengah-tengah waktu yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama qutul qulub, ya, untuk sama-sama kita memberikan makanan untuk hati kita agar selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Rasulnya, dengan syariatnya, ya. Dan mudah-mudahan kita yang duduk di tempat yang baik, di tempat yang bagus, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang soleh, maka sebagaimana janji Allah, ya, dalam pembahasan kitab kita ini, man zakaroni fi malain zakartuhu fi malain khairum min. Maka yang mengingat aku, ya, dengan berbagai macam makna mengingat yang kita pahami, maka Allah juga akan ingat kita. Allah akan sebut kita di tempat yang lebih mulia. Alhamdulillah, ya, di malam Selasa ini, ya, insya Allah yakin kita, Allah akan sebut kita itu, yakin, ya, dengan penuh dengan kemuliaan Allah sebut kita. Karena kita insya Allah duduk di sini dengan penuh ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita melafalkan masing-masing dari lisan kita dari semenjak maghrib, ba'dal maghrib, ya, sampai ke duduknya saat ini. Insya Allah lisan kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga dengan hati kita. Dan insya Allah akan membawa kepada keadaan kita yang juga menunjukkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu udah diwejengin, ya, oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk nyelamatin kita, ya, selaku umat yang memang ukhrijat linnas, ya, khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Di antara umat-umat yang ada, maka umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebaik-baiknya umat. Itu udah legitimatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada orang yang bilang umat Muhammad tuh gak bagus, gak ada. Umat Muhammad tuh pasti paling bagus. Karena udah jelas statementnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita terus menjaga nilai itu. Nah, kita terus menjaga nilai yang udah Allah berikan untuk kita. Ukhrijat khairu ummah ukhrijat linnas. Kita jaga tuh, ya, sebaik-baiknya umat yang memang ada di tengah-tengah umat yang ada. Nah, kita jaga. Jaganya bagaimana? Pastinya dari diri kita. Ibda binafsina. Mulai dari diri kita dulu, baru ngikut kepada yang lain. Otomatis kalau diri kita udah mulai, ya kan, mempertahankan itu, memperjuangkan itu, kita tularin, ya, ke keluarga kita, ya kan, ke teman-teman kita, ke family kita, ke saudara-saudara kita, ya kan, yang tujuannya nggak lagi lain biar Allah ridho kepada kita semua, yang
nggak ada yang lebih pantas buat kita minta selaku makhluknya Allah Subhanahu wa taala, melainkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita keluarin semua yang kita punya untuk menuju yang satu, dengan berbagai macam aktivitas kita tetap ya itu tujuan atau prioritas yang utama buat kita. Nanti kita akan juga dapat pembahasan itu insya Allah di dalam kitab ini. Mudah-mudahan sekali lagi duduknya kita di sini, insya Allah Allah futuh semuanya. Allah buka kebaikan-kebaikan untuk kita, ya kan? Untuk keluarga kita, untuk masyarakat yang ada di sekitar kita, dan Allah jauhkan kita semua dari hal-hal yang buruk, yang nggak kita senengin buat kita, buat keluarga kita, buat keturunan kita, buat tetangga kita, buat masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, kita lanjutkan bahasan yang kemarin mengenai fazkuruni azkurkum dalam pasal yang kedua, di mana kemarin musannif ya, memberikan sebuah pernyataan ya, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Mereka adalah orang-orang yang berzikir, baik itu maknanya secara bahasa maupun maknanya zikir secara istilah syariat yang udah kita pahamin, insya Allah harus dari tiga itu: lisan, hati, serta keadaan. Yang semuanya tujuan zikir itu untuk bagaimana memposisikan kita di dunia ini sehingga kita nggak dapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pokok yang harus kita pasang, pahamin benar-benar, tempelin tuh di dalam hati kita itu. Kayak apa tuh namanya itu yang buat jadwal tuh, nah, tempelin tuh. Kenapa? Karena Allah memang udah pastikan bagaimana mereka-mereka yang nggak mau sedikit pun mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya artinya sebatas menggugurkan kewajiban, bukan melaksanakan kewajiban. Gugur aja udah. Ya artinya gugur aja udah ya sholat ya udah, gue udah sholat. Tapi enggak kepada tujuannya aqimis sholata lidzikri. Padahal kan sholat itu memang untuk mengingat Allah, bukan hanya sebatas ingat eling, bukan. Ya kalau eling mah nggak usah pakai sholat, eling aja eling. Agama eling-eling yang sekedar ingat doang, enggak. Tapi perlu ada pembuktian dari setelah kita aqimis sholah lidzikrinya itu sampai di mana. Itu yang bisa terus membawa kita fi kulli awqatina, itu enggak terlepas dari zikir. Makanya Allah katakan, ya kan, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Manusia enggak pernah terlepas dari tiga itu. Ini kita lagi duduk nih, qud. Ntar kita kan diri, qiyam. Ntar kita baringan. Semuanya itu enggak terlepas. Ada yang maksiat sambil baringan, ada. Ada. Maksiat sambil duduk, ada. Banyak. Apalagi sambil berdiri.
Nah, kalau kita dalam 3 keadaan ini, 3 posisi ini lepas dari mengingat Allah, selesai udah. Lagi duduk kita bisa berbuat maksiat, lagi berdiri kita bisa berbuat maksiat, lagi rebahan kita bisa berbuat maksiat kepada Allah. Artinya ma'isyatan dhanka. Iya, dia akan mengalami hal itu. Karena dia nggak nolak dirinya, nolak untuk mau mengingat Allah. Dirinya nolak untuk mentadabburkan, mentafakurkan. Nah, itu nolak dirinya. Maka man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang-orang yang nggak mau sedikit pun waktu yang dia miliki, yang Allah padahal itu yang berikan kan Allah, bukan Allah yang ngasih kita. Allah emang siapa kita bisa punya waktu segini banyaknya? Allah yang punya. Ya kalau Allah selesain waktu kita masing-masing ya selesai udah. Iya, kalau Allah selesain tutup waktu kita udah, nggak kasih waktu lagi buat dia dah. Selesai udah. Mau apa lagi kita? Lah, tapi kita kadang-kadang dari waktu aja yang Allah berikan kepada kita kurang mensyukuri. Bahkan waktu yang Allah berikan kepada kita manfaatkan untuk perbuatan yang nggak diridhoi Allah. Banyak kan? Banyak. Nah, itu juga perlu ya kita akui itu. Sebagaimana yang udah kita bahas tempo lalu, kita akui, kita istighfar. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, Allah masukin nih. Enggak. Gimana masukin? Dimasukkan artinya sengaja dimasukin, dimasukkan. Kayak kita masukin air dalam iya. Kalau enak masukin, kalau yang penting dimasukin. Maka sesungguhnya wa ma lizalimina min ansar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitahu wa ma lizalimina min ansar. Maka orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, sungguh ia telah dihinakan. Sungguh telah berarti kalau dimasukkannya gini, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka orang yang dimasukkan ke dalam Allah ke dalam neraka oleh Allah, sungguh ia telah dihinakan. Kira-kira bagaimana cara dimasukinnya itu? Gitu. Jadi bukan pas masuk baru dihinakan. Cara mau masukinnya udah Allahu Akbar. Wa maliz zalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang zalim. Baik itu zalim kepada, yang pertama zalim kepada diri, zalim kepada banyak, kita ngezolimin diri kita ini pantas nggak nih kita satu ketika udah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul, sebagai persaksian kita bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Berarti kita satu, selain menjadi makhluknya Allah, juga menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ dulu. Pantas nggak kalau kita zolimin diri kita? Dari syahadat yang kita ucapkan aja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, atau kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu enggak menunjukkan pantasnya sama sekali orang yang melafalkan kalimat tersebut
ya kan, menzolimi dirinya sehingga pantas dihinain oleh Allah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Karena memang bukan buat kita pada dasarnya, bukan buat kita. Buat kita itu yang benar, buat kita yang benar tuh kalau neraka aslinya bukan buat kita, bukan buat orang kafir. Baik itu secara maknanya memang aslannya ya kan kafir, atau memang yang mengkafirkan dirinya. Kalau kita bukan. Pantasnya kita, Rasul mau, Allah mau, huniin bangunan istimewa penuh dengan keindahan untuk kita yang bersyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka ketika Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitahu, Allah masukkan kita ke dalam neraka dan dihinakan kita, bukan ketika masuknya nyemplung baru hina, enggak. Sebelum masuk udah dihina. Gimana ya? Sebelum masuk udah dihinain. Bukan pas masuk. Kalau masuknya udah pasti hina. Masuknya udah pasti hina. Tapi sebelum masuknya ya sudah dihinakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana mana? Innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, sungguhnya kami mendengar seruan orang-orang yang menyuruh untuk beriman, dan kita udah nyatain itu. Fa'amanna katanya. Kita udah nyatain kan beriman. Bahkan ketika ditiupkan ruh, Allah bilang, alastu bi rabbikum, bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu? Ya, engkau adalah Tuhan. Di situ aja udah bersaksi kita bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Brojol deh kita dengan berbagai macamnya, ada yang begitu, ada yang begitu. Tapi pada dasarnya semua manusia sudah bersaksi bahwa Allah Rabbul Alamin. Nah, pas udah keluar dibuat sebuah aturan biar kalimat yang kita bala syahidna nggak kepleset, tetap kejaga. Tetap ada, tetap gitu loh. Nggak kita sia-siain kalimat yang udah pernah kita jawab, bala syahidna. Nggak kita sia-siain sampai akhir hayat kita. Bahkan ketika kita udah ada di muka bumi, ya kan, kita perkuat kalimat tersebut dengan apa? Perbuatan kita yang menunjukkan Allah adalah Rabbul Alamin. Salah satunya dengan zikir. 6. Faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala bentuk kesalahan dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang memang mengabdikan diri, berbaktinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan akhir semua hayat kita dalam keadaan husnul khotimah, dan kita disatukan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang memang selama hidupnya mengabdikan dirinya, bahkan waktunya, jiwanya semua untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika
wala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikanlah kepada kami janji yang telah Engkau janjikan. Allah udah berjanji dan Allah enggak akan pernah mengingkari janjinya. Tuh, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wala tuhzina, jangan Engkau hinakan kami nanti di hari Allah. Janjinya Allah kan gak pernah meleset. Artinya innaka la tukhliful mi'ad, baik itu janji Allah menghinakan orang-orang yang mendurhakai Allah semasa di dunia, dan atau ya, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya untuk memuliakan seseorang yang mengabdikan dirinya selama di dunia untuk Allah. Kita ada di antara yang mana gitu? Kita nggak tahu ada di antara yang mana. Kita tinggal milih kita mau yang mana. Karena Allah nggak akan pernah ingkar janji untuk kedua keadaan tersebut, dihinakan atau dimuliakan di yaumil qiyamah. Tinggal kita pilih deh. Masih Allah kasih waktu. Tapi kan Allah udah bilang, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia banyaknya dalam keadaan udah jelas tuh. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb. Mudah-mudahan kita orang yang mampu memanfaatkan waktu atau nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Wa yasifullahu subhanahu wa ta'ala al-mu'minina as-sadiqina bi sifatin yardu anha. Allah akan memberikan atau mensifati orang-orang mukmin yang shadiqin, yang benar imannya, dengan sifat-sifat yang memang ridho, ya kan? Allah, orang tersebut, ya kan, akan sifat yang memang Allah sifati untuk mereka. Wa khatamaha biqaulihi ta'ala wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Dan orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah akan persembahkan kepada mereka baik laki-laki maupun perempuan yang gak pernah berhenti untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu apa? Ajran aziman, maghfiratan wa ajran azim. Ampunan dan pahala, artinya balasan yang azim, besar, yang kita nggak bisa kira-kira besarnya kayak gimana. Karena itu kehendaknya Allah, itu haknya Allah untuk memberikan kepada masing-masing kita sebagaimana sebesar apa yang perlu, yang mesti didapati oleh seorang hamba. Kalau apa, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang memang dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berdiri, maupun dalam keadaan berbaring, yang manusia nggak pernah terlepas dari tiga keadaan ini. Tergantung bagaimana kita mau mengembalikan lagi diri kita, ya kan, untuk benar menyatakan atau ngejaga apa yang udah kita utarakan di hadapan Allah. Hina nufikha fihi min ruh, ya kan, ketika diciupkan ruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nanya sama kita, alastu bi rabbikum, bala syahidna. Nah, itu kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Baik itu dalam posisi kita lagi duduk, posisi kita lagi diri,
posisi kita lagi berbaring. Kenapa? Karena ada Allah udah persiapkan, bahkan nanti akan dipersembahkan oleh Allah maghfiratan wa ajran azima. Ampunan Allah yang kita butuhin apa nama? Ampunan? Lah, nggak ada orang yang nggak butuh ampunan Allah. Siapa orang yang nggak butuh ampunan Allah? Sampai sebelum ditarik itu, ya kan, nyawanya dia, ya masih dia butuh yang disebut dengan ampunan Allah. Tapi semua itu kan nanti kembalinya kepada apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata amal baik kita, bukan. Ya kan? Tapi semuanya adalah kasih sayang Allah. Allah yang berhak memilih siapa hambanya yang pantas untuk masuk ke dalam bangunan yang sangat istimewa yang memang Allah udah persiapkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad yang Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah akhiri semua hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah makhtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain, wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.